menularkan ke yang lain? Oh, belum tentu. Karena penularan HIV berdasarkan 4 prinsip, yaitu ISSI, Exit, Survive, Subsist, dan Enter. Exit adalah virus harus keluar dari tubuh manusia. Lalu yang kedua adalah Survive, virus harus bertahan hidup di luar tubuh manusia. Subsist, virus harus cukup untuk menginfeksi seseorang. Dan Enter, virus harus masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada tahapan-tahapan kita tuh tahu orang itu tuh terkena HIV atau enggak. Jadi ada 4, yaitu pertama ada stadium inkubasi. Di sini belum ada gejala-gejala yang spesifik. Namun ada beberapa yang sudah mengalami pembengkakan bagian penting, terus ada kelelahan yang berlebihan, dan juga ada yang kehilangan nafsu makan. Dan selanjutnya ada stadium awal atau window period. Ini pada sekitar 3-6 bulan. Jika tes darah, maka akan terlihat HIV positif atau serologi positif. Dan yang ketiga adalah stadium tenang. Dan pada stadium tenang ini sekitar 2-10 tahun, tapi rata-rata itu 5 tahun. Jadi pada stadium ini lama-lama itu sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Dan yang terakhir adalah stadium X atau full blown. Ini adalah stadium yang paling tinggi. Jadi sistem kekebalan tubuh kita sudah menurun dan kita tuh gampang terkena penyakit. Dan jadi penyakit itu tuh sulit disembuhkan. Contoh penyakitnya yaitu TBC, radang paru, dan juga kanker kulit. Lalu untuk HIV menjadi AIDS itu juga ada tahapannya loh guys. Tahapan yang pertama adalah stadium awal atau infeksi akut. Infeksi ini biasanya terjadi antara 2 hingga 4 minggu setelah virus HIV menginfeksi manusia. Gejalanya biasanya seputar penyakit flu seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, dan demam. Lalu yang kedua adalah stadium laten klinis dan atau infeksi kronis. Infeksi ini biasanya berlangsung selama 10-15 tahun. Gejalanya bisa sulit bernafas, batuk, diare, tubuh kelelahan, berat badan yang menurun hingga demam tinggi. Lalu yang ketiga adalah stadium lanjut atau AIDS. Stadium ini adalah stadium terakhir di saat kekebalan tubuh telah sepenuhnya rusak. Biasanya fase ini berlangsung hingga 10 tahun atau bahkan bisa lebih. AIDS ini atau virus HIV ini dapat menyerang kekebalan tubuh sehingga tubuh sangat rentan untuk terserang penyakit seperti toksoplasmosis, pneumonia, dan tuberkulosis. Adanya penyakit ini menandakan bahwa virus HIV dalam tubuh telah berkembang menjadi AIDS. Lalu ada yang mau ditanyakan? Obat itu pasti langka ya? Terus tahannya juga? Untuk saat ini sudah tersedia obat yang canggih untuk memperlambat virus HIV dalam menginfeksi sel kekebalan yang masih sehat. Obat tersebut dinamakan obat antiretroviral, dan pengonsumsian obat ini dilarang hanya dengan menggunakan satu jenis obat saja, melainkan sedikitnya harus menggunakan 2 jenis obat. Dan untuk terapi jangka panjang yang efektif sebaiknya menggunakan 3 jenis obat. Terapi ini dinamakan terapi antiretroviral atau terapi ARV. Pengidap HIV harus mengonsumsi ARV saat masa AIDS fase 3 dapat dilihat dengan jumlah CD4 yang berada di angka di bawah 200. Sedangkan di tubuh manusia yang sehat, angka CD4 itu seharusnya berkisar 500 sampai 1000. Lalu untuk mengetahui CD4 ini kita harus melakukan tes darah khusus. Tes darah ini masih terbilang cukup mahal dan jarang ada di Indonesia, sehingga kita memiliki alternatif dengan tes limfosit. Limfosit ini hampir sama dengan CD4. Limfosit ini dinamakan tes total lymphocyte count atau TLC. Tes ini cukup murah dan tersedia hampir di seluruh laboratorium yang ada di dunia. Nah, jumlah TLC untuk orang sehat adalah 2000. Lalu pengidap HIV disarankan untuk mengecek TLC atau jumlah limfosit sebanyak 6 bulan sekali. Namun dengan catatan jumlah TLC yang turun itu belum tentu karena sistem kekebalan tubuh yang menurun juga. Namun dipengaruhi juga oleh kondisi kejiwaan dan mungkin hidup yang buruk. Lalu